Hello, welcome to Action. Everyday Question. Action, Everyday Question. Proudly present. Kenalin, nama gue Rian Pratama Nugraha. Gue dari Prodi Pengelolaan Perhotelan, semester 2. Oke, nama gue Rabani Nabin Firmansyah, Prodi Pengelolaan Perhotelan semester 3. Kenalin, nama gue Akmal Maulana. Gue dari jurusan Pariwisata, Prodi Seni Kuliner dari semester 2. Yang dipelajari dari prodi gue itu, yang pertama itu sebenarnya banyak sih. Yang pertama itu ilmu gizi, terus habis itu ada nutrisi dasar, habis itu ada pastry dan bakery, terus ada masakan kontinental, terus juga penyajian minuman. Ya, itu dasar-dasar dari prodi seni kuliner sih. Untuk apa aja yang dipelajarin di prodi gue, itu terfokus di beberapa section. Ada front office, ada F&B product, ada service, sama ada housekeeping. Yang pertama itu kita belajar housekeeping, kedua itu front office, ketiga itu F&B service, yang keempat itu F&B product. Yang menurutku tertarik ini karena pelajarannya dan banyak prakteknya juga. Alasan gue tertarik dari prodi ini tuh sebenarnya tuh banyak. Yang pertama itu gue bisa eksperimen gitu, yang dimana gue mulai dari kayak cara plating, terus mulai dari cara eksperimen gue dengan otodidak dengan bahan-bahan. Terus yang paling gue menarik dengan prodi gue sih prospek kerja. Prospek kerja. Kalau dibilang apa yang bikin tertarik gue sama prodi ini, terutama untuk di pelajaran-pelajaran yang tadi itu, gue terfokuskan untuk di prakteknya. Jadi menurut gue itu seru banget gitu buat praktek-prakteknya. Oh jelas, enggak. Karena gue dari SMA IPA. Iya, karena dulu gue SMK juga jurusan perhotelan. Ya, gue lanjut dari SMK. Dulu gue tata boga juga dari 57. Seberapa susah prodi lo? Gue ngasih rate tuh 5 karena menurut gue kenapa susah. Yang pertama, gue nggak cuma sekedar masak di sini, tapi harus pahamin nutrisinya juga, gizinya juga, dan bahkan tuh satu hidangan aja itu sebenarnya ada takarannya gitu, mulai dari appetizer, soup, main course, sampai dessert kayak gitu. Makanya gue bilang agak susah. Mungkin kalau dibilang susah bagi gue di rate 4 sih. Apalagi dengan praktek-praktek yang ada, gue harus ngebiasain diri. Apalagi juga ada bahasa Inggrisnya. Menurut gue sih 3, karena kita harus menguasai bahasa Inggris sama mempunyai skillnya sih. Kendalanya sih di bahasa Inggrisnya ya, buat skill mah bisa diasah. Kendala yang gue hadapin dari prodi gue sendiri ya, jujur aja, prodi gue itu kan prodi baru, yang dimana gue masih angkatan pondasi. Jujur kendalanya itu kayak mulai gue praktek kayak bahan-bahannya itu kurang aja gitu. Terus mulai dari bahan alat-alatnya juga masih minim lah, karena ya namanya juga prodi baru kayak gitu. Kalau apa aja yang kendala yang gue hadapin, mungkin karena gue basicnya dari SMA ya, apalagi IPA. Jadi menurut gue kan itu gak selinear gitu. Jadi gue harus membiasakan diri lebih lagi gitu. Apalagi soal grooming, soal tentang praktek-praktek yang belum pernah gue rasain pada SMA. Ya itu aja sih pembiasaan diri yang gue harus lakuin. Kalau buat sampai saat ini gue nggak merasa salah pilih jurusan, karena gue juga tertarik gitu di dunia pariwisata. Dulu sempet salah milih jurusan. Gue berpikir kayak ini bukan passion gue gitu. Cuman ada kalanya ya gue udah terlanjur nyebur di tata boga atau seni kuliner. Ya udah sekalian nyebur aja gitu, explore lagi aja. Enggak sih menurut gue, karena udah nerusin dari SMK. Menurut gue perbedaannya tuh kita tuh di setiap hari harus pakai seragam, kita harus menggunakan pantopel, dan rambut juga harus pakai pomade gitu. Mulai dari praktek-prakteknya, terus juga yang paling basicnya kalau di perhotelan di Polimedia kita dikenalnya karena punya manner gitu, terus juga yang ada grooming yang beda lah sama prodi-prodi lain, terutama dari segi seragam, terus juga itu udah kelihatan banget gitu. Perbedaan prodi gue dengan prodi lain tuh yang pastinya namanya juga pariwisata ya. Yang pertama itu pasti grooming.
Yang kedua itu juga greeting yang dimana tuh walaupun banyak tekanan, banyak masalah, itu gue juga harus senyum di depan orang banyak. Itu menurut gue yang agak susah gitu. Terus apalagi ya? Ya iya sih mungkin itu aja yang membedakan. Kalau apa keberuntungannya ya, iya yang pertama tuh temen. Karena gue masuk prodi ini tuh teman-teman gue nggak cuma di kampus ini aja, tapi di mana kan gue ikut part time juga, dewe juga, yang dimana itu setiap hotelnya itu kan gue part time di beda-beda hotel ya. Jadi tuh ruang lingkup temennya tuh semakin luas gitu, gue semakin banyak relasi lah kayak gitu. Menurut gue dari segi pertemanannya frekuensi baik-baik juga, dari dosen juga enak-enak semua, dari pelajaran juga seru, sama kebanyakan praktek sih. Kalau apa yang bisa dibilang beruntung ya dari pertemanan gue juga, terus juga dari pelajaran-pelajaran yang gue dapet, dari dosen-dosen yang gue punya, itu udah gue ngerasa beruntung deh. Nah kalau misalnya buat prospeknya sendiri, sebenarnya di perhotelan ini cukup luas, apalagi masuknya ke dunia pariwisata kan. Lu bisa masuk di semua section yang ada di hotel, terus juga lu bisa masuk ke, kalau lu males di perhotelan, lu bisa masuk ke jenjang PNS gitu di Kementerian Pariwisata. Prospek gua sendiri, gue pengennya tuh tujuan gua, goals gua masuk seni kuliner, gue pengen buka usaha. Tapi sebenarnya tuh prospek dari seni kuliner itu sebenarnya nggak cuma buka usaha doang. Sebenarnya tuh banyak, kayak gue sebutin aja. Contohnya bisa kerja kayak di hotel, kerja di restoran, kerja di kapal pesiar, terus bisa bahkan kerja di rumah sakit, bisa jadi celebrity chef juga. Tapi juga ya ini yang terakhir gue sebutin ya, gue pengen jadi pengusaha kayak gitu, pengusaha makanan. Prospeknya tuh sangat luas karena kita bisa kerja di hotel bintang 5, jadi menteri pariwisata dan menjadi tour guide. 5 dong. 1 sampai 10 ya, rate-nya ya. 10. Gue berani bilang rate prodi gue 10 karena yang tadi gue jelasin, kayak yang dimana tuh menurut gue keren aja gitu, grooming yang dimana jangan pada pakai baju bebas tapi gue harus pakai baju yang berdasi, itu menurut gue keren aja. Terus gue juga pakai jas cook juga kayak gitu. 5. Mungkin kalau dibilang tipsnya, lu ngebiasain aja sih. Pada saat lu masuk ke sini ada beberapa hal yang emang berubah lah bilangnya. Lu harus terbiasa untuk memakai seragam, terus juga lu harus memakai manner yang baik, terus juga lu harus terbiasa grooming. Apalagi yang rambut-rambut gondrong gitu, itu nggak bisa kalau di perhotelan. Terus juga nggak bisa warna-warna. Yang pertama kan namanya juga seni kuliner, yang dimana tadi udah gue sebutin prospek kerjanya apa aja. Yang pertama sih yang harus disiapin sih, gue kasih tau ya, gue spill aja. Yang pertama itu fisik. Kenapa gue bilang fisik? Karena tuh pas lagi masa kita PKL atau kita kerja, itu tuh bener-bener kerja kita tuh diri, yang dimana tuh 12 jam kita bahkan bisa diri doang, yang dimana itu bener-bener kerja. Kalau lagi crowded ya kita nggak istirahat kayak gitu. Jadi harus mau nggak mau ya kita harus nyiapin fisik, itu yang pertama. Yang keduanya itu harus banget nyiapin mental, yang dimana tuh kitchen tuh menurut gue keras banget. Kenapa keras? Karena kita tuh harus berkomunikasi lah. Satu kitchen itu nggak boleh ada yang miskom, benar-benar dipakai semua, indera kita dipakai semua, mata kita dipakai, tangan, kaki, hidung, mulut segala macem itu benar-benar dipakai. Ya jadi nggak boleh miskom sedikit aja itu menurut gue fatal. Tips dari gue tuh lu harus siap-siap setiap hari pakai seragam, setiap hari harus pakai pantopel, karena pakai pantopel tuh capek. Kesan dan pesannya semoga perhotelan ini semakin sukses, akreditasinya semakin bagus, sama semoga banyak yang minat. Pokoknya kesan gue buat prodi gue keren banget sih. Apalagi dari segi segala macamnya. Pesannya ya mudah-mudahan dari segala yang ada sekarang bisa lebih meningkat lagi buat ngenunjang semua mutu perhotelan Polimedia jadi lebih baik lagi. Kesan dari prodi gue itu yang pertama itu gue bangga sih bisa terima di prodi ini karena teman-teman yang seru, terus dosen-dosennya tuh nggak kalah seru juga gitu. Terus mau dari pesan-pesannya dari gue buat prodi gue, ya kita sama-sama bangun prodi ini aja. Soalnya kita masih angkatan pondasi yang dimana kita masih awal banget gitu. Itu aja sih buat pesannya. Ya udah mungkin kurang lebih itu aja episode kali ini.
Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah. Jalan-jalan ke Pulau Kelapa. Sampai jumpa. Buah kelapa dimakannya. Sampai jumpa semuanya.